Bapak Ibu Saudaraku sekalian, mari kita belajar firman Tuhan. Pada hari ini kita landaskan renungan kita pada hari ini dari kitab Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-17. Yeremia pasal 18 ayat 1 sampai dengan ayat 17. Saya rindu mendengar suara saudara ya. Suara saudara membaca firman Tuhan. Tadi kita sudah bernyanyi bersama-sama. Saya rindu kita mau baca firman Tuhan ini secara responsoria atau secara bergantian Bapak Ibu. Saya akan bacakan ayat yang ganjil dengan kasih Kristus. Saya minta kesediaan Bapak Ibu semua untuk membacakan ayat yang genap. Ayat 1 sampai ayat 17 bergantian. Saya awali dari ayat pertama ya. Pelajaran dari pekerjaan tukang periuk itu judulnya. Ayat 1 saya bacakan bagi setiap kita. Firman yang datang dari Tuhan kepada Yeremia bunyinya, silakan. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ayat 5, kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, bunyinya. Ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan mencabut, merobohkan dan membinasakannya. Ayat 9, ada kalanya aku berkata tentang suatu bangsa dan tentang suatu kerajaan bahwa aku akan membangun dan menanam mereka. Ayat 11, sebab itu katakanlah kepada orang Yehuda dan kepada penduduk Yerusalem, beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku ini sedang menyiapkan malapetaka terhadap kamu dan merancangkan rencana terhadap kamu. Baiklah kamu masing-masing bertobat dari tingkah langkahmu yang jahat dan perbaikilah tingkah langkahmu dan perbuatanmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan ayat 13. Cobalah tanyakan di kalangan bangsa-bangsa, siapakah yang telah mendengar hal seperti ini? Anak darah Israel telah melakukan hal-hal yang sangat ngeri. Tetapi umatku telah melupakan aku. Mereka telah membakar korban kepada dewa kesia-siaan. Mereka telah tersandung jatuh di jalan-jalan mereka, yakni jalan-jalan dari dahulu kala, dan telah mengambil jalan simpangan, yakni jalan yang tidak diratakan. Ayat 17 ayat yang terakhir saya bacakan bagi setiap kita. Seperti angin timur aku akan menyerakkan mereka di depan musuhnya. Belakangku akan kuperlihatkan kepada mereka dan bukan mukaku pada hari bencana mereka. Demikian firman Tuhan, berbahagialah orang yang mendengar firman Tuhan, yaitu setiap kita terlebih yang melakukannya. Amin saudara. Haleluya. Hari ini firman Tuhan, perenungan yang hendak saya bagikan bagi setiap kita, saya berikan judul bejana di tangan penjunan. Ya.
bejana di tangan penjunan. Tentu perihal bejana di tangan penjunan bukan kali pertama kita dengar ya. Saya yakin Bapak Ibu pernah mendengar hal ini dari pembicara-pembicara yang lain, atau bahkan bagi kita yang saudara-saudara yang pernah memimpin perenungan atau persekutuan, barangkali pernah juga menyampaikan hal ini tentang Yeremia pasal 18, pelajaran dari pekerjaan tukang periuk. Saudaraku, suatu ketika seorang ayah, ya, seorang ayah yang profesinya penjual susu kedelai, ada bisnismen di sini yang bisnisnya susu kedelai atau susu sejenisnya, tidak ada bisnis yang lainnya. Suatu ketika seorang bapak yang profesinya sebagai seorang penjual susu kedelai, menjelang ajalnya, ya, ini mau meninggal ceritanya, membagi-bagikan aset kepada istri dan 2 orang anaknya. Tentu ini peristiwa yang tidak mudah ya. Satu sisi bagi-bagi harta itu sesuatu yang menyenangkan, tapi akan ditinggal oleh seorang ayah yang dikasihi bukanlah sesuatu yang didamba-dambakan. Ya. Ternyata mereka memasuki rumah sakit yang tidak terlalu mewah ya. Rumah sakit yang menerima BPJS, Bapak Ibu. Jadi ini orang Indonesia ini ceritanya ini. Pekerjaan sebagai penjual susu kedelai, kemudian menjelang ajalnya bapak ini dalam nafasnya yang sudah terengah-engah memanggil istri dan kedua anaknya, hendak membagi-bagikan aset padanya. Ya. Sontak perawat di rumah sakit itu yang kala itu bertepatan ada di dekat bapak itu kaget. Kenapa? Dia kaget karena mendengar si bapak bilang begini, untuk kamu Andi, bukan Anto ya, Andi. Untuk Andi, anak pertama, apartemen yang di Jakarta Utara semuanya itu milik kamu. Kemudian untuk mama, rumah sakit Jakarta Barat itu untuk mama. Kemudian hotel-hotel yang ada di Jakarta Timur dan Jakarta Barat itu milik mama. Sontak perawat ini kaget. Kemudian berbisik kepada si ibu. Bu, saya lihat ibu perawatan bapak di sini pakai BPJS. Saya pikir ibu orang susah, tapi asetnya banyak juga ya. Apartemen, rumah sakit, hotel-hotel. Kemudian dengan sedikit malu si ibu berkata, itu maksudnya nanti kirim susu kedelai ke situ. Jadi si Andi anak pertama ke apartemen tuh dia pasarnya di apartemen. Kemudian saya nanti di rumah sakit. Anak yang kedua itu di hotel-hotel. Kemudian sebelum meninggal, bapak ini berpesan kepada kedua anaknya. Ingat 2 pesan bapak ini. Supaya kalian berhasil menjalankan usaha bisnis kita ini, supaya kalian sukses, ingat 2 pesan bapak. Yang pertama, ingat yang pertama. Agar kamu berhasil Andi dan adikmu, agar kalian berhasil, kalian sukses membangun usaha ini semakin besar. Setiap kali pergi dan pulang bekerja, jangan pernah terkena sinar matahari. Jangan pernah terpapar matahari. Dan yang kedua, baru pertama ini anak-anak udah merasa impossible ya, mustahil. Bagaimana mungkin kita tidak terkena sinar matahari? Lagi mikir-mikir untuk pesan yang pertama,
Si bapak karena mungkin sudah merasa malaikat pencabut nyawa sudah ada di sebelahnya, berkata dengan tidak berlama-lama, yang kedua jangan pernah menagih utang kepada pelanggan. Blok, meninggal. Tidak ada penjelasan, saudara. Tidak ada penjelasan. Maksudnya apa, Pak? Maksudnya apa, Pak? Gimana caranya? Enggak ada penjelasan, saudara. Kemudian kedua saudara ini tentu saja menjalankan bisnisnya. Anak pertama melakukan pesan ayahnya, almarhum. Anak kedua juga demikian. Keduanya dengan sangat taat karena percaya papanya nggak mungkin memberikan sesuatu yang yang tidak benar gitu ya. Kemudian berselang waktu sekitar setahun 2 tahun, mamanya melihat kok perkembangan kedua anaknya ini jauh berbeda. Anak pertama bisa berhasil, semakin lama semakin menanjak, bisnisnya semakin luas jangkauannya. Tapi anak yang kedua bukan karena manja, tapi kok malah merosot, bahkan asetnya lama-lama makin berkurang. Kemudian ditanyalah ini anak berdua, kok kalian beda, nasihatnya sama, keberhasilan hasilnya beda? Kata mama, saudara tahu, ternyata masalahnya itu kepada pengertian. Pesannya sama. Yang pertama, jangan terpapar sinar matahari. Yang kedua, jangan menagih hutang. Karena mamanya penasaran dengan adiknya yang merosot tuh asetnya, ditanya, kamu kenapa? Adik kenapa? Ditanya, ya ini karena papa sih. Ini karena nasihat papa. Mustahil lama kita kerja, kemudian nggak terkena matahari. Kemudian kalau ada pelanggan yang ngutang gitu ya, nanti bayar pas gajian. Tapi papa bilang jangan menagih hutang. Ya akhirnya banyak pelanggan, mama sendiri tahu banyak pelanggan kita yang suka ngutang. Terus papa bilang jangan tagih. Jadi yang pertama, supaya saya nggak kena sinar matahari, setiap saya pergi dan pulang, saya naik taksi. Berangkat jam 7, jam 8, saya naik taksi, naik Grab, ya, naik ojek online. Yang melindungi saya supaya tidak terkena matahari. Kemudian, kata mamanya, yang kedua, saya ya jelas-jelas, saya nurut sama papa, saya nggak tagih utang pelanggan. Nah ini hasilnya, Lah, kok bisa seperti itu? Kalau memang kamu melakukan hal yang sama dengan koko kamu, kenapa koko bisa berhasil? Ditanyalah kokonya. Koko kamu gimana? Andi gimana? Iya, saya melakukan pesan papa. Pesan papa supaya jangan terpapar sinar matahari, maka aku pergi bekerja sebelum matahari terbit. Masih gelap aku pergi, Kemudian toko kututup, kemudian aku keliling kemana-mana, aku berhenti ketika matahari sudah terbenam. Jadi pergi sebelum matahari terbit, pulang setelah matahari terbenam. Itu yang dilakukan. Wah, beda ya. Pesannya sama tapi mindsetnya berbeda. Terus pesan yang kedua, jangan pernah menagih hutang pelanggan. Apa yang kamu lakukan? Ya tentu saja saya nggak kasih orang hutang, Jadi saya nggak perlu nagih hutang. Dua orang yang mendengarkan pesan yang sama, tapi memiliki pengertian yang berbeda. Di mana-mana kita bisa temukan hal serupa. Di rumah kita punya anak, ya, kasih nasihat yang sama, tapi pengertiannya berbeda. Di sekolah sebagai guru menemukan siswa satu kelas 25-30, nasihat yang sama diberikan, pengajaran materi yang sama diberikan, tapi mindsetnya berbeda, menangkapnya ada yang berbeda. Saya rindu Bapak Ibu, firman Tuhan hari ini tidak salah tangkap oleh Bapak Ibu semua. Ya, maka dari itu kita minta pimpinan Tuhan memberikan kita hikmat. Bejana di tangan penjunan. Tadi kita sudah baca,
Ayat 6 dikatakan, saya mulai dari ayat 7. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Ini Nabi Yeremia yang disuruh Tuhan belajar. Belajar dari tukang periuk, bagaimana si penjunan atau pekerja tukang periuk itu melakukan sesuatu sesuai kehendaknya. Demi menciptakan sebuah bejana atau periuk yang dia inginkan. Pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu, kata Tuhan. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk. Dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan, ayat keempat. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, saudara bisa lihat, bisa ditampilkan teksnya. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku bunyinya, masakan aku tidak dapat bertindak kepada kamu seperti tukang periuk ini, hai kaum Israel. Demikianlah firman Tuhan. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Memang ini firman Tuhan bagi bangsa Israel khusus. Tapi makna atau pengajaran pesan utama di dalamnya itu sangat relevan dan kompatibel, sangat cocok diterapkan kepada semua manusia di segala zaman, termasuk di zaman kita hari ini. Ya. Apa yang terjadi pada bangsa Israel semasa pelayanan Nabi Yeremia? Ini perlu kita belajar sedikit sejarah ya Bapak Ibu. Barangkali Bapak Ibu mengharamkan atau membenci pelajaran sejarah waktu sekolah dulu, ternyata di gereja juga diberikan lagi. Apa yang terjadi pada bangsa Israel semasa pelayanan Nabi Yeremia? Yang jelas Nabi Yeremia ini hidup jauh sebelum kita hidup. Peristiwa ini jauh sebelum kita ada di bumi ini. Yang pertama, kerajaan Israel terpecah menjadi dua sejak kematian Salomo. Raja Salomo, putra dari Raja Daud. Ya, menjadi kerajaan utara dan kerajaan selatan. Dan kerajaan selatan ini, kalau kerajaan, kan ingat ya Bapak Ibu, kerajaan Israel itu dari 12 suku bangsa, ya, kemudian terpecah menjadi dua nih kerajaan. Setelah kematian, tidak lama setelah kematian Raja Salomo, maka kerajaan itu ada perebutan kekuasaan antara Yerobeam dan Rehabeam. Ya. Yerobeam ini kepala pasukan panglima perangnya, tapi Rehabeam ini anak dari Salomo. Ya. Kerajaan utara 10 suku, kerajaan selatan 2 suku. Jadi tidak imbang memang. Nah, Yeremia pelayanan di kerajaan yang 2 suku ini. Yeremia melakukan tugasnya, kemudian ini tambahan informasi bagi kita. Yeremia melakukan tugas kenabiannya selama pemerintahan 5 raja Yehuda. 5 raja di kerajaan utara tadi. Ya, ada Raja Yosia, Yoahas, Yoyakim, Yoyakin, dan Zedekia. Kemudian bangsa Israel ini baik yang di utara maupun selatan hidup dalam dosa. Ini konteks keadaannya kala itu Bapak Ibu. Bangsa Israel hidup dalam dosa, penyembahan berhala dan ketidakadilan. Ya. Penyembahan berhala dan ketidakadilan. Yang memang kedua hal ini sangat syarat sekali terjadi di antara bangsa Israel dari masa ke masa. Ya. Ketika mereka sudah sejahtera hidupnya, mulai banyak akal, mulai melakukan ini dan itu, menyimpang dari jalan Tuhan. Ya seperti manusia pada umumnya. Kalau belum diberkati, dalam arti kalau hidupnya belum sebaik yang diinginkan, maka cari Tuhan sungguh-sungguh, maka beribadah pelayanan sungguh-sungguh. Tapi ketika sudah diberkati, dalam arti sudah ada dalam keadaan yang sejahtera, nyaman, serba berkecukupan, maka mulai yang cowok kawin lagi, ya,
Yang cewek mulai selingkuh, ya anak nggak dipeduliin, kemudian ibadah mulai ditinggalkan, pelayanan mulai diabaikan. Ya seperti itu Bapak Ibu. Dan hal serupa terjadi di bangsa Israel. Masyarakat Yehuda melaksanakan ibadah untuk Baal. Nah, ini satu keadaan yang sangat pelik kala itu, di mana mereka melupakan Tuhan. Melupakan sejarah bangsanya, bagaimana Tuhan menghajar leluhur mereka di padang gurun selama 40 tahun, menuntun bangsa itu dengan penuh kasih sayang, tapi bangsa ini begitu ya, tegar tengkuk. Up and down. Kadang baik, kadang setia, kemudian ketika keadaannya baik, mulai tidak setia kepada Tuhan. Dan salah satu yang paling mencolok dosa yang dilakukan bangsa ini adalah ibadah untuk Baal. Baal ini siapa? Baal yang berarti Tuan adalah salah satu dewa sesembahan orang Kanaan. Lihat, ini salah satu bentuk atau salah satu hasil dari ketidaktaatan para pemimpin Israel sebelum-sebelumnya. Sebagai contoh Raja Saul. Raja Saul ya, waktu berperang melawan Amalek, Tuhan bilang, tumpas semua. Baik manusia, pria, wanita, anak-anak, bahkan segala binatang yang ada pada mereka. Tumpas. Tapi apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saul tidak melakukan tepat seperti yang Tuhan perintahkan. Rajanya, Raja Agag diselamatkan. Kemudian binatang-binatang, harta-harta benda itu dirampas, disimpan katanya nanti untuk persembahan bagi Tuhan. Lihat, seperti itulah perilaku para pemimpin pada umumnya di bangsa Israel. Mengabaikan perintah Tuhan. Sehingga salah satunya seperti ini nih akibatnya. Ibadah untuk Baal tetap ada di sekitar mereka. Kenapa? Karena mereka tidak setegas Tuhan. Tuhan bilang tumpas, mereka tidak tumpas. Gak apa-apalah. Gak apa-apalah. Apalagi mendatangkan keuntungan. Nggak ditumpas seperti Raja Saul tadi. Masyarakat Yehuda melaksanakan ibadah untuk Baal, dewa kesuburan orang-orang Kanaan. Serta berhala-berhala lainnya. Selain itu, selain menyembah kepada Baal, mereka juga melakukan pelacuran bakti. Ya? Apa itu pelacuran bakti? Pelacuran bakti itu satu kegiatan yang mereka sebut sebagai kebaktian atau ibadah kepada dewa mereka, tapi melakukan pelacuran di sana. Ada wanita-wanita yang menyediakan diri sebagai pelayan dewa, tapi bukan untuk pelayanan seperti kita di gereja. Wanita ini menjadi pelacur-pelacur di sana. Tapi itu dianggap pelacur bakti, ya. Pelacuran bakti. Pelacuran yang dianggap menyenangkan dewa mereka. Ini Baal. Kemudian bahkan kalau kita baca di pasal selanjutnya Bapak Ibu, Yeremia pasal 19 ayat 5, di situ dikatakan ya, Yeremia 19 ayat 5, mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal, itu tadi ya, untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan kata Tuhan atau kukatakan, dan yang tidak pernah timbul dalam hatiku kata Tuhan. Jadi ada perilaku yang sangat buruk selain menyembah Baal, kemudian melakukan pelacuran bakti. Jadi melakukan prostitusi tapi menganggap itu sebagai sesuatu yang menyenangkan dewa yang mereka sembah. Selain daripada hal itu, mereka ini bangsa Israel juga sudah mulai ikut-ikutan. Apa itu? Membakar anak-anak mereka sebagai korban bagi Baal. Supaya apa? Supaya hidup mereka diberkati, mereka dijaga oleh Baal, tanah mereka subur sehingga usaha pertanian mereka berhasil makmur. Lihat betapa ngerinya kala itu, Bapak Ibu. Dan Tuhan bilang, itu tidak pernah kuperintahkan.
dan tidak pernah kukatakan. Nah, kadang juga kita begitu ya. Kita pikir kita melayani Tuhan. Tidak tertulis di Alkitab, tapi kita lakukan. Makanya kita harus selalu ingat, apapun kata kami-kami yang berbicara di depan ini, saya tidak mengajar atau mengajak Bapak Ibu untuk mencurigai para pendeta, pembicara di sini. Tapi mari kita cerdas. Kita harus selalu back to Bible, harus kembali ke Alkitab. Benarkah Alkitab berkata seperti itu? Ya. Mereka telah mendirikan bukit-bukit pengorbanan bagi Baal. Untuk apa? Untuk membakar anak-anak mereka sebagai korban bakaran kepada Baal. Suatu hal yang tidak pernah kuperintahkan, kata Tuhan. Baal adalah dewa kesuburan penduduk Kanaan. Tapi menjadi sesembahan orang Israel pula. Tidak sedikit kita temukan ketika kita membaca Alkitab ya, dari kitab Kejadian khususnya ya. Bagaimana sejarah bangsa ini dituntun, dipelihara, dijaga, diberkati oleh Tuhan. Tidak sedikit kita temukan bahwa bangsa ini seringkali membelot atau menyimpang dari jalan-jalannya Tuhan. Dan selalu apa? Kembali ke Baal lagi, ke Baal lagi. Karena apa? Karena memang pengaruh Baal itu kuat sekali. Baal adalah dewa kesuburan penduduk Kanaan. Penyembahan kepada Baal itu berhubungan dengan itu tadi. Pengorbanan anak-anak, mencium patung Baal, ritual pelacuran, perzinahan. Jadi, Bapak Ibu, pada masa itu, ketika seseorang menyembah Baal, maka dia pasti mempersembahkan anaknya kepada Baal. Kemudian melakukan pelacuran bakti, melakukan perzinahan, penyembahan kepada dewa-dewa yang lain. Jelas-jelas ketika bangsa ini tidak mengabdi kepada Tuhan, maka dia pasti melakukan dosa seumur hidupnya. Ya? Lihat betapa ngeri keadaan kala itu. Nah, jadi memang bangsa Israel kala itu menyimpang jauh dari Tuhan. Makanya Tuhan katakan kepada Yeremia, beginilah pula firman Tuhan kepadaku, pergilah dengan segera ke rumah tukang periuk. Di sana aku akan memperdengarkan perkataan-perkataanku kepadamu. Lalu pergilah aku ke rumah tukang periuk, dan kebetulan ia sedang bekerja dengan pelarikan. Apabila bejana yang sedang dibuatnya dari tanah liat di tangannya itu rusak, maka tukang periuk itu mengerjakannya kembali menjadi bejana lain menurut apa yang baik pada pemandangannya. Ayat 6, masa sih aku gak bisa bertindak seperti itu, Yeremia, kepada bangsaku, kata Tuhan. Jadi Tuhan hendak memberikan pengertian kepada Yeremia bahwa sebagai yang memiliki kuasa dan kedaulatan atas segalanya, Allah berhak untuk melakukan apapun atas bangsanya. Nah, barangkali sampai di sini kita menjadi bertanya, Allah berhak, berarti Allah bisa macam suka-suka dong. Jawabannya, yes. Allah bisa dan berhak suka-suka. Yang tidak bisa itu adalah kita menerima Tuhan suka-suka. Makanya ada lagu, suka-sukamu Tuhan. Suka-sukamu Tuhan, suka-sukamu Tuhan. Bukan sukacita dari Tuhan itu, maksudnya suka-suka Tuhan. Suka Tuhan. Cik, oke. Memang Tuhan itu berhak dan sangat berhak untuk suka-suka atas hidup kita. Tapi yang tidak bisa menerima itu kita. Kita nggak mau Tuhan itu suka-suka. Maunya kita ini suka-suka sama Tuhan. Kita mau apa, kita mau seperti apa, kita minta dan kita tuntut Tuhan. Ketika Tuhan tidak melakukan yang kita inginkan, kita berontak, kita marah, kita kesal. Kemudian kita menjadi mundur dari iman kita. Saudara, hal ini
kalau menurut saya cukup keras ya. Bagaimana kita harus menerima kedaulatan Tuhan seutuhnya. Tuhan berhak memberkati kita, Tuhan juga sangat berhak untuk tidak memberkati kita. Tapi kabar baiknya, Dia itu Bapa yang baik, Dia Allah yang benar, sehingga dalam suka-sukanya itu Dia tidak semena-mena, dalam arti Dia tidak melakukan apa yang buruk bagi umatnya. Tepuk tangan untuk Tuhan. Sekalipun Dia suka-suka, Dia tidak melakukan apa yang buruk bagi kita. Itu bedanya Tuhan suka-suka dengan kita yang suka-suka. Kalau kita kan mumpung punya kuasa, kita manfaatkan, biasanya menguntungkan kita. Menguntungkan dirinya sendiri kalau manusia. Tapi Tuhan memiliki kuasa yang absolut. Dia berhak, tapi Dia tidak melakukan kekuasaannya itu semena-mena, dalam arti merugikan umatnya. Kita bisa lihat itu dalam Yeremia pasal 29 ayat 11 ya. Jadi pelajaran apa yang dapat kita petik dari kisah ini? Yang pertama tadi, Tuhan itu berhak suka-suka. Nah sekarang pertanyaan saya, hari ini diberitakan kepada Bapak Ibu bahwa Tuhan itu berhak sepenuhnya atas hidup kita. Dia bisa suka-suka. Bapak Ibu mau enggak, rela enggak Tuhan itu suka-suka atas hidupmu? Kalau kita bisa merelakan dan menerima fakta itu, maka saya percaya sekali bahwa dalam segala keadaan kita tidak akan mengeluh kepada Tuhan. Kenapa? Karena waktu kita percaya Tuhan suka-suka, kembali Tuhan tidak pernah melakukan apa yang jahat bagi umatnya. Nah kalau Tuhan tidak pernah melakukan apa yang jahat bagi umatnya, sementara Dia berhak suka-suka, yakinlah pasti Tuhan melakukan apa yang tepat, yang terbaik bagi kita. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Padahal keadaan kita tidak baik. Kita selalu berkata, Tuhan Engkau baik, padahal keadaan kita tidak baik. Beras gak ada untuk dimasak. Anak-anak sudah lapar. Uang sekolah belum bayar nih, tapi rekening masih nol. Kontrakan sudah harus dibayarkan, tapi gaji belum turun. Kalaupun turun sudah kita hitung, gak cukup untuk kontrakan misalnya. Belum lagi sakit penyakit, belum lagi orang yang membenci, memusuhi, menjauhi kita, belum lagi ada orang yang dengan terang-terangan memusuhi kita, hendak menjatuhkan kita, seolah-olah tidak ada Tuhan yang membela kita. Seolah-olah tidak ada Tuhan yang membela kita. Pelajaran apa yang kita dapat petik dari kisah ini? Yang pertama, kita mau terima kenyataan, fakta, kebenaran bahwa Tuhan itu berhak atas hidup kita. Namun ada catatan di bawahnya. Ada tanda bintang tertulis kecil. Apa itu? Bahwa Tuhan sekalipun Dia suka-suka tidak pernah melakukan apa yang buruk bagi umatnya. Amin saudara. Yang kedua, teguran dan hukuman Allah atas bangsa Israel secara umum dan kepada bangsa Yehuda ya, secara khusus, sesungguhnya bukti kasih Allah yang menghendaki pertobatan bangsa itu. Saudara, coba kita lihat di Yeremia 29. Yeremia 29 ayat 11 dan 12. Saya mulai dari ayat yang ke-10 ya. Yeremia pasal 29 ayat 10 sampai 12. Beginilah firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku itu kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi dari ayat 10 ini kita bisa menemukan
bagaimana hajaran Tuhan itu tidak untuk menyakiti bangsa apalagi membinasakan umatnya. Tapi hajaran Tuhan atas bangsa Israel bermaksud untuk mempertobatkan mereka. Seringkali kita juga ada dalam kondisi yang serupa ya. Tuhan ngomong, kita nggak dengar. Istri ngomong, suami ngomong, kita pikir itu malu, pintar-pintarnya lu. Anak kita ngomong, lu tahu apa sih? Jangan sampai seperti Bileam, keledai yang ngomong. Jangan sampai kucing di rumah kita yang ngomong. Bisa mati di tempat kita. Lihat, Tuhan katakan melalui Nabi Yeremia, jadi suatu hari kamu akan ditaklukkan oleh kerajaan Babel, kamu akan menjadi tawanan di sana. Tapi lihat, ada batasnya. Tidak selamanya engkau akan ditawan. 70 tahun. Dan setelah 70 tahun, aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Jadi memang Tuhan menghajar tidak untuk melukai apalagi membinasakan umatnya. Tuhan menghajar untuk pertobatannya. Nah hari ini kita ada yang dihajar Tuhan enggak? Ada yang sedang dihajar Tuhan tidak? Barangkali kita dihajar dengan kesulitan ekonomi. Kenapa? Kita bandel sih. Tidak bisa kelola uang dengan baik. Apa-apa beli. Suka ini beli, suka itu beli. Padahal enggak butuh. Ya. Kemudian kita tidak menjaga kesehatan kita. Tuhan hajar dengan penyakit barangkali. Nah, kalau kita bertobat seperti bangsa ini, tadi dikatakan ya, ada kalanya aku berkata kepada suatu bangsa, aku akan mencabut, merobohkan, membinasakan. Tapi kalau dia bertobat, aku tidak jadi melakukannya. Teguran dan hukuman Allah atas bangsa Israel itu sesungguhnya bukanlah kekejaman Tuhan. Nah ini seperti ilustrasi di awal tadi. Seringkali ketika Tuhan menghajar, orang lihatnya, oh itu hajaran, bentuk kekerasan. Tuhan di perjanjian lama itu Tuhan yang beringas, Tuhan yang kejam, Tuhan yang tidak memiliki belas kasihan. Padahal kalau kita melihat secara luas, secara utuh kisah itu, teguran hajaran Tuhan atas bangsa Israel tidaklah menggambarkan kekejamannya, tapi justru kita melihat kasih Tuhan. Kasih Tuhan yang ia nyatakan dalam ketegasannya. Jadi Bapak Ibu yang punya anak, mengasihi anak itu harus. Tapi dalam kondisi-kondisi tertentu, kita harus bisa tegas terhadap anak kita. Ya, tegas untuk mendidiknya supaya tidak larut dalam kesalahan. Implikasi bagi kita apa? Saya sampai kepada penghujung renungan pada hari ini, Bapak Ibu. Apa implikasinya bagi hidup kita, jemaat Tuhan, para hamba Tuhan, kita semua termasuk yang berbicara ini, dari kisah bangsa Israel ini, apa implikasinya? Yang pertama, bahwa Allah merancangkan kebaikan bagi umatnya. Katakan amin. Tuhan merancang kebaikan bagi umatnya. Damai sejahtera bagi anak-anaknya. Seperti dalam Yeremia pasal 29 tadi saya bacakan ya. Tadi masih pasal 10. Saya bacakan. Ayat 11 dikatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, kata Tuhan. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Ini ayat yang sangat familiar di telinga kita, sering sekali kita dengar ya. Ini ayat yang biasa kita dengar. Tapi hari ini kita tahu ternyata maksudnya dari ayat ini bagaimana Tuhan mendapati umat Israel tidak setia, kemudian Tuhan hajar. Tapi hajaranku tidak bermaksud untuk membinasakan kamu. Hajaranku untuk mempertobatkan kamu.
Dan pada waktunya nanti setelah genap 70 tahun, aku akan memulihkan keadaanmu kalau bertobat. Kalau bertobat. Sebab aku ini mengetahui rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, Immanuel. Kamu setiap kita di sini. Allah merancangkan kebaikan bagi setiap kita. Tapi, perhatikan Bapak Ibu. Tapi rancangan itu tidak serta-merta secara otomatis terjadi. Tuhan merancangkan atau mendesain kita menjadi orang yang hebat. Tapi tidak serta-merta secara otomatis itu terjadi mulus begitu saja. Karena apa? Karena kita terlibat di dalamnya. Kita yang makhluk hidup ini, yang memiliki kemuliaan dari Tuhan, yaitu apa? Memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak. Itu berpotensi sekali bertentangan dengan rancangan Allah tadi. Tuhan merancangkan Israel menjadi bangsa yang besar. Tuhan berkehendak agar bangsa Israel menjadi bangsa yang akhirnya menjadi panutan segala bangsa. Seperti apa yang Dia katakan kepada Abraham, bapa leluhur mereka. Sehingga semua bangsa akan diberkati oleh keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi berkat bagi banyak bangsa. Tapi dengan memiliki pikiran, perasaan, dan kehendak, bangsa Israel kan tidak serta-merta mulus begitu aja taat sama Tuhan. Mereka punya keinginan juga. Ada iri juga, pengen seperti bangsa-bangsa di sekitarnya juga. Ya. Allah merancangkan damai sejahtera bagi kita, tapi hal itu tidak serta-merta secara otomatis terjadi begitu saja. Dalam hal ini, kita perlu mengetahui dan memahami kehendak Allah atas hidup kita, agar kita menggenapi rencananya. Jadi Bapak Ibu, implikasinya bagi kita di zaman now, hari ini adalah supaya rancangan Tuhan terjadi atas hidup kita, kita cari tahu, kita belajar, Tuhan maunya apa sih atas hidupku. Sehingga keinginan-keinginan yang muncul di hati kita, di pikiran kita, ketika keinginan yang muncul itu tidak sesuai dengan rancangan Tuhan, kita bisa abaikan. Kita tidak ikuti keinginan-keinginan yang membuat kita jauh dari Tuhan. Amin saudara? Amin? Yang kedua, bahwa Allah berdaulat penuh atas hidup manusia. Allah berkuasa dan berhak secara absolut yang tidak bisa kita ganggu gugat atas hidup manusia. Allah memang semena-mena, dalam arti bisa sesuka-sukanya. Tetapi kesemena-menaan atau suka-sukanya Allah adalah kebaikan dan kebenaran, tidak pernah untuk kejahatan dan kehancuran manusia. Ada satu pujian bagaikan bejana yang saya pikir kerap kali kita nyanyikan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Yuk sama-sama. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikanku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seturut kehendakmu. Pakailah sesuai rencanamu. Syairnya berkata, bentuklah seturut kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Kalau kita memahami lagu ini dengan benar, maka kita tidak akan pernah bersitegang dengan Tuhan. Kita tidak akan pernah meragukan Tuhan, apalagi kita akhirnya kecewa terhadap Tuhan.
bentuklah seturut kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Saudara mau? Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Waktu kita berbicara menasihati orang, dia berkata, sorry bro, tidak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Memang tidak ada manusia yang sempurna. Yang berbicara ini pun jauh dari kesempurnaan. Tapi kan kita mau kan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Saudara, kalau kita menjadi tanah liat di tangan penjunan yang yang dibentuk, saudara, memang tanah liat tidak punya perasaan, sehingga waktu dibentuk oleh sang penjunan, dia tidak bisa, wih terlalu miring nih, wih terlalu tebel nih, terlalu kering nih, lu kok banting-banting gua? Kan tanah liat sebelum dibentuk dibanting, dipadatkan dulu kan ya, dipisahkan dari sampah-sampah, barangkali ada dedaunan, ranting, pasir di situ. Nah memang tanah liat ini ketika dibentuk oleh sang penjunan tidak ada reaksi, karena dia tidak punya perasaan. So, bagi kita juga dalam mengikut Tuhan memang kita harus memiliki kerelaan. Bukan berarti kita tidak boleh memakai perasaan kita. Kita pasti bisa bereaksi. Ya, teman-teman kita mungkin tidak adil sama kita. Kita mau balas. Mereka jahat, kita mau balas dengan kejahatan. Tapi kita ingat, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Kita maunya membalas kala itu. Lu jual, gua beli. Lu pikir cuma lu yang bisa begitu. Tapi karena kita tahu kita mau menjadi sempurna seperti yang Tuhan inginkan. Kita mau menjadi bejana yang Tuhan bentuk. Bejana yang harus mengampuni. Maka kita, waktu kita disakiti, kita mengampuni, kita katakan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Rekan kerja kita main belakang, tipu kita. Bisnis kita mulai digoyangkan oleh orang-orang yang kita percaya, dan barangkali orang-orang yang kita hormati, kita teladani, tapi orang itu justru berusaha tampak menjatuhkan kita. Daging kita tentu memberontak. Keinginan manusiawi kita hendak meronta-ronta, ingin memberikan balasan kala itu juga. Tapi karena kita sadar, aku ini bejana di tangan Tuhan Sang Penjunan. Kalau kita mengikuti keinginan daging kita, maka kita pasti melakukan yang kita inginkan. Tapi kalau kita benar-benar menerima diri kita sebagai bejana di tangan Tuhan, maka kita tidak akan melakukan apa yang menurut kita baik. Kita harus melakukan apa yang menurut Tuhan baik. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Dalam segenap hidupku memuliakan nama-Mu. Saudara, tentu setiap kita memiliki pergumulan masalah ya. Biasanya makin banyak ubannya itu makin banyak masalahnya. Maksudnya dari usia kita bisa melihat pergumulannya. Orang semakin muda ya pastilah kesulitan-kesulitan yang alami lebih sedikit. Semakin banyak tahun-tahun yang kita jalani, semakin banyak juga kita temukan kesulitan dalam hidup kan. Pengalaman hidup saya tentu jauh berbeda dengan Pak Ahyan. Ya. Kesulitan-kesulitan yang saya alami tentu jauh berbeda dengan kesulitan yang dialami Pak Ate.
Kalau kita hitung, saya yakin kesulitan yang saya alami jauh lebih sedikit dari kesulitan yang dialami Pak Ate. Karena bagaimanapun seperti di dalam perjalanan panjang, kalau saya baru berjalan di 10 km di awal, pastilah kesempatan saya mengalami hal-hal yang terjadi dalam hidup saya itu ya sepanjang 10 km itu saja. Tapi bagi Pak Ate yang sudah ada di 10 mil di sana, yang sudah ada di ribuan kilometer jauh di sana, tentu menemukan banyak pergumulan. Tentu menemukan banyak warna-warni, banyak kesulitan dalam hidup. Kalau kesulitan itu karena kesalahan kita, kita bisa terima ya, kita bertobat. Yang susah itu adalah ketika kita mengalami kesulitan, di mana kesulitan itu diakibatkan oleh orang yang kita tidak duga-duga. Orang yang kita percaya menjadi rekan bisnis malah tipu kita. Orang yang kita hormati, orang yang kita jadikan panutan teladan kita, malah menjatuhkan harga diri kita, malah membusukkan nama kita di belakang kita. Tentu itu hal yang sangat sulit. Tapi biar pujian ini boleh menggiring, menyertai perjalanan kita yang panjang itu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Saudara, bejana di tangan penjunan. Penjunan kita hanya Tuhan. Yang membentuk kita hanya Tuhan. Karena Dia yang memiliki desain kita ini mau dijadikan, dibuat seperti apa. Ya. Pemilik desain hidup kita itu hanya Tuhan. Penjunan, tukang periuknya hidup kita ini hanya Tuhan. Hanya Dia yang memiliki desain kita ini mau dibentuk seperti apa. Mau menjadi bejana seperti apa. Ya, hanya Tuhan penjunan kita, bukan pendeta. Bukan gembala. Bukan juga orang tua kita. Bapak Ibu yang menjadi orang tua, kita tentu punya proyeksi terhadap anak-anak kita ya. Kita mau anak kita seperti apa. Tapi kita harus tahu batasannya. Ya, bahwa ada seorang penjunan, satu pribadi yang memiliki desain seutuhnya atas anak kita. Tidak salah kita memiliki rencana-rancangan atas anak kita. Kita membayangkan anak kita di depan 10, 20, 30 tahun ke depan akan seperti apa. Kemudian kita persiapkan sedemikian rupa, tidak ada yang salah dengan itu. Tapi mari kita libatkan Tuhan sebagai penjunan yang sesungguhnya. Sehingga kita tidak memaksakan kehendak kita kepada anak. Sebagai seorang praktisi pendidikan, seorang guru di sekolah, tidak sedikit saya temukan orang tua, anak yang tertekan karena tuntutan orang tuanya. Orang tua ingin anak ini menjadi ini, menjadi ini, menjadi ini. Sehingga tidak sedikit dari mereka yang ingin mengakhiri hidupnya bahkan. Di depan orang tua mereka tampaknya tegar, tapi dalam hancur rapuh. Libatkan Tuhan. Penjunan kita hanya Tuhan. Bahkan penjunan untuk anak kita pun hanya Tuhan. Tapi pembentukan kita dan anak-anak kita sebagai bejana Allah seringkali melibatkan orang-orang di sekitar kita. Pendeta. Tuhan pakai pendeta membentuk kita. Tuhan pakai gembala membentuk kita. Tuhan pakai saudara-saudara kita membentuk kita. Tuhan pakai pasangan kita, suami istri kita untuk membentuk kita. Bahkan tidak tertutup kemungkinan orang yang tidak kita kenal. Kalau bentukan itu kita tahu baik untuk kita, yang barangkali juga sakit untuk daging kita, tapi itu baik untuk kekekalan kerohanian kita, maka relakan dirimu. Katakan dalam hatimu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu. Mari kita bangkit berdiri. Ku
mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Mari bersama-sama lebih sungguh katakan, ku mau seperti-Mu Yesus. Mari berbicara kepada Tuhan. Tuhan, aku mau seperti-Mu, sempurna seperti yang Kau inginkan dalam segenap jalanku, memuliakan. Lebih sungguh sekali lagi, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus,